agar untuk menjadi Pak Ganjar. Kalau kita lama punya masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak ibu sekalian, masalah kehadiran ada yang nggak hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, materi kita pada pembahasan inilah bab 4 hidup lapang dengan berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kedua, menjelaskan tata cara menunaikan zakat fitrah. Ketiga, menjelaskan pembagian zakat fitrah. Dan keempat, menjelaskan ketentuan orang berzakat. 5. Menjelaskan golongan penerima zakat. 6. Menjelaskan manfaat zakat. Zakat menurut bahasa adalah, zakat berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Dan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan yang pertama, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Tata cara menunaikan zakat fitrah yang pertama, bentuk zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyak zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Dan yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal, tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Di sini ibu menjelaskan ada tadi 3 tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, bentuk zakat fitrah dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Pembagian zakat. Zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Zakat mal atau harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, uang, emas, dan sebagainya. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah yang pertama, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan, barang temuan, emas, dan perak.
Jadi zakat mal itu dibagi kepada 5 golongan. Itulah dia tadi: hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Ketentuan orang yang berzakat. Yang pertama, Islam, balik dan berakal. Dan yang ketiga, bebas hutang dan merdeka. Jadi, sekarang kita akan menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat. Dan di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Dan yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, yang ketiga, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Selanjutnya, mualaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan yang selanjutnya manfaat zakat. Yang pertama, meringankan beban orang lain, dan yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. 4, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Manfaat zakat, bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, mengasah sikap peduli terhadap sesama, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Bab 4, infak dan sedekah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar. 2, menunjukkan contoh infak sedekah dengan benar. 3, membedakan infak dan sedekah dengan benar. 4, menyebutkan hikmah infak dan sedekah dengan benar. Infak, di sini Ibu akan menjelaskan infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Dan pengertian infak menurut bahasa, nafaqo, mengeluarkan, dan sedangkan menurut istilah, mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda Sekarang Ibu akan menjelaskan contoh infak. Yang pertama di sini kotak amal, menyisihkan uang 50.000 di kotak amal yang kita jumpai di rumah makan. Dan yang kedua, sumbangan, memberikan sejumlah harta kita pada badan atau lembaga yang mengumpulkan sumbangan bagi umat Islam di Palestina. Orang tua memberikan sejumlah uang kepada ayah dan ibu setiap selesai gajian. Lanjut usia, memberikan sejumlah uang kepada lanjut usia. Pengemis, memberikan sejumlah uang kepada pengemis di jalanan. Anak yatim, menyantuni anak yatim dengan sejumlah uang untuk keperluan bulanan mereka. Sekarang tadi kita membahas masalah infak. Untuk selanjutnya, pengertian sedekah. Sedekah menurut bahasa, sodakoh, benar atau jujur. Sedangkan menurut istilah, pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada muslim dengan kebaikan, untuk kebaikan. Contoh sedekah. Yang pertama, mencegah
celaka, yaitu menyingkirkan batu atau pecahan kaca atau yang lainnya di jalan. Senyum ini juga termasuk sedekah. Kita senyum aja kepada orang lain sudah termasuk sedekah. Yang ketiga, bantuan orang yang sedang kesusahan termasuk sedekah tenaga atau pikiran. Dan nasihat juga termasuk contoh sedekah. Menasihati seseorang agar menjauhi kemungkaran dan berbuat kebaikan. Sabar, menahan diri dari perbuatan buruk atau yang murka. Hubungan infak, sedekah, dan zakat. Sedekah di sini materi, harta benda, dan juga non materi, bukan harta benda. Pembagiannya sama. Infak juga dibagi menjadi 2. Wajib zakat, nafkah, dan sunnah. Sedangkan non materi itu berupa ucapan dan perbuatan. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan masalah infak, hikmah infak dan sedekah. Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya dan malaikat akan mendoakan kita. Yang selanjutnya, melipat gandakan rezeki, diganti dengan rezeki yang lebih baik, tidak terputus amal. Sedekah berasal dari kata sodaqoh, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi. Yang terakhir, hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun dan tidak harus berbentuk barang. Jadi hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Di sini ibu akan menjelaskan beberapa hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, mengikis sifat kikir, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati, mengasah sikap peduli terhadap sesama, menciptakan ketenangan dan ketenteraman bagi pemberi dan penerima zakat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Dan yang terakhir, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antara sesama.